Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan perjalanan misteri. Pada episode 2 kami akan menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah korban pesugihan buta ijo. Di sini tempat, lokasi sama nama sudah kami samarkan demi kenyamanan bersama. Kisah ini berawal di seputaran bulan Desember di tahun 2001. Siang itu sekitar pukul 2 siang saya berkunjung ke suatu daerah yang ada di Kabupaten Sleman. Saya berkunjung ke rumah teman di situ. Dikala kita datang ngobrol-ngobrol bersama teman, tiba-tiba terdengar teriakan ibu-ibu minta tolong. Ibu-ibu itu teriak-teriak minta tolong ke seluruh warga kampung tersebut, dan tidak begitu lama akhirnya warga keluar rumah semua dan berjalan menuju ke rumah ibu tersebut. Ternyata rumah ibu tersebut berada di ujung jalan, di ujung gang kan. Sebut saja nama ibu itu Ibu Minah kan. Saya bersama teman saya akhirnya juga ikut berduyun-duyun ke sana bersama warga sebelah rumah juga kan, untuk nengok ada kejadian apa. Tadinya saya pikir itu terjadi pencurian atau perampokan. Begitu saya datang di sana, ternyata yang terjadi itu anak ibu tersebut kejang-kejang kayak orang kesurupan. Dan ternyata di situ sudah ada seorang ustadz yang lagi berusaha menolong anak ibu tersebut kan. Setelah sekian lama ustadz tersebut berusaha menyadarkan anak ibu Minah tersebut, ternyata ustadz tersebut tidak berhasil untuk menolongnya. Tapi menurut penglihatan saya, anak tersebut bukan semata-mata karena dia kesurupan, tapi dia melihat sesuatu. Jadi dari sudut pandang mata saya, di kamar ibu tersebut ada satu sosok tinggi gede, badannya berwarna hijau, dan anak tersebut menunjuk ke arah pojok tersebut kan, sambil bilang takut kan gitu. Tapi matanya mendelik, jadi hitam matanya tuh hilang, kebalik, jadi tinggal putih semua kan. Ya, setelah akhirnya ustadz tersebut menyerah, akhirnya ibu itu tambah panik, tambah bingung kan. Karena saya bilang gini, udahlah gini aja Bu, coba saya ikut bantu, barangkali bisa. Tapi saya juga nggak ngasih jaminan, yang penting kita usaha aja dulu. Akhirnya ibu itu mau, dan saya akhirnya berusaha mendekati anak tersebut. Saya minta disiapkan satu gelas air putih kan. Setelah air tersebut saya doakan, tersebut saya basuhkan ke muka anak tersebut. Tidak begitu lama, sekitar 5 menitan setelah saya membasuh mukanya, alhamdulillah anak ibu tersebut tersadarkan. Tapi yang aneh gini, dia masih ketakutan tapi sudah tidak posisi kayak orang kesurupan gitu. Dia ini sadar, ditanya juga sadar, dan dia bilang takut gitu. Kayak malu ibunya sambil takut ngelihat nunjuk-nunjuk ke arah pojok sudut kamar.
Lah setelah itu kan saya bilang ya udah diajak keluar dulu aja. Begitu anak tersebut diajak keluar rumah, waktu itu masih sore kejadiannya, sekitar habis asar jam 3:30 mungkin kan. Tuh, Ibu Mina saya ajak juga keluar rumah. Setelah anaknya tenang, hanya saya nanya ke ibunya, akhir-akhir ini sekitar 1-2 hari ke belakang itu kira-kira ngalami apa, dikasih apa atau apa, yang intinya ibu ini pasti nerima sesuatu. Hanya ibu itu ceritanya begini, suaminya itu katanya pamitan pergi keluar rumah katanya untuk mencari rezeki katanya gitu. Pikir ibu itu suaminya mungkin kerja kan gitu. Lah setelah kurang lebih suaminya pergi itu 10 harian, dan ternyata pagi tadi suaminya itu ngirim waktu itu tuh wesel kan, ngirim wesel sebesar 500.000 dan ngirim paket itu sebuah televisi 14 in. Saya nanya, bener ini memang dari suaminya? Iya lah, ibu itu cerita katanya sejak anaknya kan memang udah lama mengidam-idamkan pengen memiliki sebuah televisi, karena memang di rumah tersebut ya memang keluarga yang sederhana kan, dia tidak memiliki peralatan elektronik, apalagi televisi. Nah, begitu anaknya melihat tuh televisi yang dikirim bapaknya, itu senangnya minta ampun. Tapi yang aneh gini kata ibu, begitu televisi itu dinyalakan, lah sejak itulah anaknya kejang-kejang kayak kesurupan tadi kan. Setelah saya tahu jalan ceritanya kayak gitu, hanya saya bilang gini, udahlah gini aja Bu, ya ini kalau boleh kan, saya numpang sholat di situ boleh apa enggak? Nah ya, ternyata ibu itu mempersilahkan, monggo Mas kalau mau sholat enggak apa-apa. Hanya saya sholat, alhamdulillah waktu itu saya kan belum sholat asar, saya sholat asar dulu, saya sholat hajat kan, sholat hajat 2 rakaat, minta petunjuk kira-kira itu ada kejadian apa di keluarga ini kan. Setelah saya sholat, akhirnya saya ketemu lagi dan saya kasih tahu, ternyata di dalam gambaran ketika saya berdoa tadi itu ada bayang-bayang suaminya. Lah saya bilang gini, Bu, ini kok dari sudut pandang saya itu yang dilihat anak ibu tadi itu sesosok tinggi gede, itu sampai gedenya itu sampai di atap rumah kan, tingginya itu sekitar sampai atap rumah, dan warnanya hijau, giginya gede 2 gitu keluar kan, dan mulutnya netes kayak air liur kan gitu. Ternyata cerita itu ditanyakan Bu Minah ke anaknya, ternyata klop sama yang dilihat anaknya juga gitu. Nah saya akhirnya gini, ini kok dari pendapat saya ini sebenarnya gini Bu, suami ibu itu tidak bekerja, tapi suami ibu itu melakukan suatu ritual pesugihan, dan kok menurut saya pesugihan itu pesugihan buto ijo yang ada di salah satu tempat di atas gunung di sisi selatan Pulau Jawa ini. Tadinya ibu itu tidak percaya, masa Mas, tidak mungkin suami saya kayak gitu, masa tega-teganya suami saya mencari pesugihan, padahal niatnya kan pengen membahagiakan keluarga.
Ya moga-moga aja analisa saya ini salah ibu. Saya bilang kayak gitu. Setelah ngobrol tidak begitu lama, sekitar pukul 5:30 saya berpamitan ke ibu. Udah gini aja ibu, kalau memang nanti berkenan, ntar malam saya mau kesini lagi sekitar jam 9 malam, dan saya ini tak pulang dulu kan. Sekalian saya tak mempersiapkan segala sesuatunya kalau memang ibu butuh bukti. Hanya setelah selesai ngobrol saya berpamitan pulang. Begitu saya waktu itu tuh televisi itu nggak jadi setel, dicabut lagi dari colokan listriknya kan. Jadi intinya televisi itu tidak terhubung ke ke listrik PLN kan. Yang aneh gini, begitu saya keluar dari rumah tersebut, satu langkah saya keluar dari pintu rumah, tiba-tiba terjadi suatu ledakan. Pikir saya ledakan itu ledakan kayak trafo PLN kalau meledak gitu kan. Ternyata enggak. Ternyata ledakan itu berasal dari dalam rumah Ibu Minah tersebut kan. Ibu Minah kaget sambil menjerit berteriak kan. Akhirnya saya masuk lagi, saya tanya, ada apa Bu, yang meledak apa? Waktu itu kan belum ada tabung gas kan. Dia masak masih pakai tungku kan, pakai kompor sumbu pun enggak kan masih. Setelah dicek ternyata yang meledak itu televisi tadi. Kok aneh Mas ya, padahal ini tidak terhubung ke jaringan PLN, tidak terhubung ke listrik kan gitu, tapi kok bisa meledak. Nah ini salah satu bukti Bu, bahasanya rezeki yang untuk beli ini itu rezeki yang istilahnya tidak halal kan. Ini rezeki pesugihan. Itu kalau ibu percaya anak ibu itu mau dijadikan tumbal, dan suami ibu itu posisinya sudah mendapatkan uang, tapi dia harus menyetorkan tumbal. Makanya suami ibu bisa mengirim uang sama bisa mengirim televisi kan, gitu. Yaudah, yang penting saya gini Mas, saya coba, yang penting ditolong Mas. Pokoknya intinya satu, anak saya selamat. Perkara bapaknya kok memang benar itu, istilahnya bapaknya menyimpang, mencari jalan pesugihan, saya ikhlas Mas. Yang saya ikhlasin pokoknya. Saya tidak mau tahu, yang penting saya dan anak saya selamat. Oke Bu, kalau kayak gitu nanti malam saya kesini lagi. Karena singkat cerita, setelah saya pulang dan saya menghubungi teman-teman kitanya bertiga, sekitar pukul 10 malam saya nyampe ke rumah ibu tersebut. Setelah kita ngobrol-ngobrol sebentar, sekitar 15 menitan, akhirnya kita mohon izin untuk berdoa bersama. Setelah selang sekitar 1 jam kita berzikir dan bersolawatan, Ibu Minah saya panggil lagi untuk kita ajak ngobrol lagi hasil analisa kita ini tadi, hasil doa bersama ini kan. Di dalam ritual doa tadi, saya melihat sosok suami ibu menyembelih seekor ayam cemani, ayam kecil, ayam hitam, ayam yang hitam pekat itu kan. Sampai mulutnya hitam, darahnya pun juga hitam, kakinya hitam semua pokoknya. Yang di sini terkenal ayam cemani kan gitu. Dan ayam itu bukan ayam istilahnya ayam yang udah tua, enggak, ayam yang masih muda. Itu sebagai perlambang, dan ayam itu sudah disembelih dan dagingnya dimakan sama suaminya.
dan posisinya sekarang suaminya lagi bertapa, menunggu hasil dari torso tumbal anaknya itu. Atau saya gini, yang penting gini mas, pokoknya tolonglah rumah kita dipagari biar kita semua selamat, dia bilang gitu. Udahlah tidak apa-apa bu, akhirnya saya tolong. Setelah kita melakukan suatu pemagaran kan, suatu ritual pemagaran, habis itu ibu itu saya kasih doa biar ibu itu tiap habis habis maghrib doa itu diamalkan, doa keselamatan gitu. Singkat cerita, 1 minggu setelah kejadian tersebut, tahu-tahu siang itu ada satu orang datang bertamu menemui saya di rumah. Untung aja waktu itu saya tuh istirahat kerja, saya langsung pulang ke rumah. Dia mengabarkan katanya saya dimintain tolong untuk datang ke rumah Ibu Mina. Katanya Ibu Mina mendapatkan suatu musibah. Pikir saya berita musibah itu yang meninggal anaknya, pikir saya kan gitu. Waduh kok ini anaknya, berarti pesugihannya berhasil. Akhirnya saya bergegas langsung menuju ke rumah Ibu Mina. Sesampainya di rumah Ibu Mina saya kaget. Karena apa? Begitu saya turun dari motor, itu saya ngelihat anaknya lagi bermain sama teman-temannya, tuh kan. Ya maklum karena anak kecil jadi belum tahu adik. Tapi di situ udah ada tenda kematian itu sama bendera kuning kan. Dan banyak orang tetangga sekitar yang lagi menyiapkan segala sesuatunya. Begitu saya masuk bertemu dengan Ibu Mina, hanya Ibu Mina bercerita katanya suaminya ditemukan meninggal dunia di dalam gua dan sekarang lagi perjalanan dibawa pulang. Itu berita yang diterima sama Ibu Mina dari pihak kepolisian. Dan Ibu Mina nanya, ini apa ada hubungannya kejadian kemarin mas? Saya jawab iya kan. Ya alhamdulillah, berarti kan rencana kita untuk membatalkan pesugihan suaminya itu berhasil, demi untuk menyelamatkan anak Ibu Mina tersebut biar tidak menjadi korban tumbal pesugihan buta hijau. Jadi kesimpulannya gini, karena tumbal yang dijanjikan itu ternyata saya batalkan dan buta hijau tersebut saya lawan dan hanya dia kalah, mungkin dia kecewa kali, marah-marah, dan dia melampiaskan kepada si pencari pesugihan tersebut, yaitu suami dari Ibu Mina tersebut. Dan kata berita acara yang disampaikan dari pihak kepolisian itu di TKP ditemukan suami Ibu Mina itu posisinya posisi terjengkang, posisi kaki keangkat, tangan keangkat, jadi kayak orang ketakutan itu, dan itu kaku. Singkat cerita, sekitar 2 jam kemudian mobil ambulan yang membawa jenazah Ibu Mina tersebut tuh datang. Dan yang aneh gini, sahabat misteri semua, begitu jenazah dikeluarkan dari ambulan, itu jenazah itu tuh masih nggak bisa lurus posisinya, masih kaku, kayak sesuai cerita dari pihak kepolisian yang mengantar bersama dengan pihak medis yang ada di ambulan itu menceritakan ya posisi jenazah kayak gini mas, kita ambil di dalam gua, terus kita bawa ke rumah sakit sebentar untuk dicek, diotopsi, habis itu kita bawa sini, tetap gak bisa diluruskan kayak layaknya orang meninggal, itu tetap kaku kayak gini kan. Lah ini kan pada heboh tangga-tangganya itu, kenapa kok kayak gini. Lah akhirnya banyak pada bergosip di luar, ternyata wah ini berarti kejadian yang
minggu lalu, berarti ini benar, ini pasti anaknya mau jadikan tumbal, makanya akhirnya dia sendiri yang meninggal, ya heboh kayak gitu. Karena terjadi kebingungan kayak gitu, akhirnya masyarakat segitu tidak mau memandikan, nggak mau mengurus jenazah tersebut. Bahkan sampai pihak yang biasa menggali kubur pun juga tidak mau. Hanya kan pada bingung, keluarga juga bingung kan. Hanya dipanggil ustadz di kampung tersebut, dan kita setelah ngobrol sama ustadz, akhirnya ustadz mengasih pengertian ke pihak masyarakat sekitar. Biasanya apapun dosa dan kesalahannya biarlah si korban yang nanggung. Yang penting kewajiban kita sebagai sesama umat manusia, terutama kita sama muslim, itu harus merawat jenazah ini sampai selesai, sampai menguburkannya. Setelah dikasih pengertian sama ustadz dan sama kiai, hanya masyarakat pada mau merawat dan menangani jenazah tersebut, hanya sampai ke penguburan. Keanehan itu terjadi malam pertama setelah kematian suami Ibu Mina. Jadi kampung tersebut itu tuh sunyi. Jam 9 malam yang biasanya masih ada anak kecil orang berlalu lalang, itu benar-benar sunyi, tidak ada sama sekali. Seakan tuh semua orang pada ketakutan gitu. Dan pagi harinya itu katanya ada tetangga Ibu Mina yang didatangi suaminya, ngetok-ngetok pintu sambil minta tolong. Dan ada lagi katanya ada tetangga lainnya yang lain itu yang nggak tahu, yang dia kerja masuk siang, akhirnya kan pulang dia kan pasti sampai rumah jam 12 malam. Itu tuh katanya melihat suami Ibu Mina itu posisi lagi lagi disiksa, katanya itu diseret sama makhluk yang tinggi gede dari ujung gang ke ujung gang lagi kan. Dan suami Ibu Mina itu teriak-teriak minta tolong gitu. Sampai tetangganya tersebut itu sampai tidak bisa ngapa-ngapain, sampai terkencing-kencing katanya, saking takutnya melihat kejadian tersebut kan. Akhirnya 3 hari kemudian Ibu Mina datang ke tempat saya dan menceritakan segala kejadian yang dialami tetangganya tersebut kan. Akhirnya Ibu Mina nanya, ini kira-kira gimana Mas itu kayak gitu kan. Kita istilahnya sudah malu kok tambah, ya inilah Bu resikonya. Makanya segala sesuatunya kalau mau menjalankan dipikir dulu kan gitu. Kira-kira bisa apa enggak Mas teror kayak gini tuh dihilangkan. Insya Allah saya bantu lagi Bu, enggak apa-apa. Moga-moga ntar malam saya bertiga tak ke rumah jenengan, berdoa lagi, dan habis itu kita langsung ke makam suaminya jenengan. Ya, moga-moga bisa selesai semua dan tidak ada teror ke tetangga lagi ya. Singkat cerita, saya bertiga sama teman-teman datang ke rumahnya Ibu Mina, dan kita berdoa bersama, tahlil, bermunajat, memohon, minta sama yang kuasa supaya jalan kematian yang dialami suaminya Bu Mina itu sempurna dan tidak difitnah oleh bangsa jin kan. Jadi penampakan yang terjadi itu sebenarnya itu fitnah dari bangsa jin, bukan karena roh dari suami Bu Mina itu enggak. Karena pada prinsipnya, apalagi kita sebagai seorang muslim, orang yang sudah meninggal itu tuh rohnya kembali ke tangan Tuhan, ke jalan Tuhan, meneruskan perjalanan, yaitu menuju hidup di alam kubur. Ya, yang kalau ada kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, ya itulah fitnah dari alam jin.
Setelah kita berdoa, langsung kita malam itu langsung mendatangi makam suaminya dan berdoa lagi di makamnya. Terus habis itu kita pulang. Alhamdulillah sejak malam itu sampai detik ini sudah tidak terjadi penampakan dan teror-teror lagi kan. Itu tadi sedikit cerita dari kami kan. Kita ambil hikmahnya dari kejadian tersebut, bahasanya apapun yang terjadi kita jangan lepas dari jalan ketuhanan, dari jalan agama. Entah itu kita seorang muslim apapun kita non muslim, kita harus kembali ke jalan Tuhan. Jangan mengambil jalan pintas, apalagi kita seorang muslim. Kita taat beribadah, insya Allah dengan kita taat beribadah, apa yang kita minta melalui doa-doa kita insya Allah bisa dikabulkan, cepat tercapai, cepat terkabulkan. Begitu tadi kisah dari calon tumbal pesugihan Buto Ijo yang kami bawakan. Semoga dari kisah ini bisa menjadi suatu gambaran dan pengalaman untuk kita semua, dan semoga bisa untuk menghibur sahabat perjalanan misteri semua. Bagi yang belum mensubscribe, kami mohon untuk subscribe-nya dan like beserta komennya. Dan apabila ada kesalahan kata dalam membawakan cerita ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mewakili admin Bukal Manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.